Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah berlangsung kegiatan masa orientasi santri Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan Wamen Al-Wasliyah pada 5 Juli 2023 lalu. Kegiatan ini merupakan awal dari dimulainya pembinaan santri yang akan menjalani pendidikan selama 3 tahun di Pondok Tahfiz Quran Syah Amin. Berikut informasinya. Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan Wamen Al-Wasliyah telah melaksanakan kegiatan masa orientasi santri. Kegiatan ini digelar pada hari Rabu 5 Juli 2023 di Pondok Tahfiz Quran Syah Amin bertempat di Jalan Sehat Medan Sunggal. MOS diikuti oleh 15 santri dan juga turut dihadiri oleh orang tua atau wali santri. Sebelumnya, para santri telah menjalani masa percobaan selama kurang lebih 5 bulan, di mana santri telah memperoleh pendidikan untuk menghafal Al-Quran serta menetap di Pondok Tahfiz Quran Syah Amin. MOS ini menjadi awal dari dimulainya pembinaan santri yang akan menjalani pendidikan selama 3 tahun di Pondok Tahfiz ini. Kegiatan ini juga merupakan masa pengenalan santri dan orang tua mengenai hal-hal seputar Pondok Tahfiz, seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen pengelolaan, kegiatan, peraturan, kriteria penilaian, dan lain-lain. Adapun tujuan diadakannya masa orientasi santri atau kita singkat dengan MOS, Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita ingin mengenalkan manajemen pengelolaan yang sebenarnya yang berlaku selama ini dan akan kita terapkan pada masa akan datang terhadap seluruh santri, terhadap seluruh staf pengajar, terhadap seluruh wali santri dan stakeholder masyarakat pada umumnya. Baru yang kedua, kita juga ingin mengenalkan staf pengelola, mulai dari PLT Direktur sampai kepada staf pengamanan kebersihan. Kita kenalkan kepada masyarakat dan khususnya kepada wali santri. Yang ketiga, kita ingin mengenalkan tata tertib pondok kita ini. Juga kita ingin mengenalkan kurikulum. Kemudian kita juga mengenalkan bagaimana pola hidup, kegiatan seharian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan Sabtu, dan ada kegiatan rihlah sekali 3 bulan. Yang terakhir, tujuan daripada MOS ini adalah supaya terjadi pemahaman secara utuh bagaimana regulasi yang ada di sini, bagaimana kebijakan yang ada di sini kepada santri dan kepada kedua orang tua. Dan budaya MOS ini akan kita laksanakan setiap tahun ajaran baru. Rektor UMN Al-Wasliyah yang juga merupakan pembina di Pondok Tahfiz Quran Syah Amin, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kalsurbakti mengatakan bahwa sangat dibutuhkan peran orang tua untuk mendukung santri dan berkolaborasi dengan pendidik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menghasilkan para penghafal Al-Quran. Ia juga berpesan agar para santri dapat menjadi penghafal Al-Quran yang beradab dan berguna bagi masyarakat. Rektor UMN Al-Wasliyah berkomitmen untuk mengelola Pondok Tahfiz ini dengan sungguh-sungguh. Disampaikan pula bahwa nantinya para santri dapat melanjutkan pendidikan baik ke tingkat madrasah aliyah sederajat di sekolah lab school binaan UMN Al-Wasliyah maupun perguruan tinggi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tanpa dipungut biaya. Para santri nantinya akan diberikan beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Ya, hari ini kita mulai orientasi masa dimulainya pembelajaran secara resmi Pondok Tahfiz Amin. Namun sebelum ini ada lebih kurang 5 bulan sebelumnya anak-anak sudah mondok di sini. Kami memperhatikan tentu selama dalam waktu kurun 5 bulan itu keseriusan anak-anak untuk sungguh-sungguh belajar, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan yang lebih penting dari itu mereka juga aktif untuk bermasyarakat di sini. Sholat 5 waktu di masjid yang kita siapkan, di Masjid Al-Wasliyah, dan berbaur dengan masyarakat. Sungguh ini sesuatu yang unik, kita tidak eksklusif. Anak-anak diberi mata kuliah, diberi mata pelajaran, dididik di sini untuk menjadi tahfiz, tapi juga tidak lupa untuk bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat untuk sholat berjamaah senantiasa setiap waktu.
Saya kira itu baik. Ya, saya sudah tugaskan kepada saudara pelaksana direktur Pondok Tahfiz untuk sungguh-sungguh menerapkan semua aturan yang ada, menegakkan disiplin, dan mengikuti kurikulum yang telah disusun. Oleh karenanya ada capaian-capaian, ada target-target dalam mingguan, bulanan, setengah tahunan, semester, dan setahunan. Itu ada target-target yang harus dipenuhi, diikuti oleh anak-anak kita. Manakala anak-anak kita ini sungguh-sungguh, serius, dan mengikuti disiplin yang ada, saya yakin dan percaya mereka akan bisa menyelesaikan pendidikannya menjadi hafiz Quran 30 juz selama lebih kurang 3 tahun dan akan bergelar sarjana bagi anak-anak yang sudah tamat SMA dan mendapatkan ijazah aliyah bagi anak-anak yang baru saja menyelesaikan sanawiyah. Kemudian lebih dari itu, yang paling penting adalah anak-anak nanti seluruhnya menjadi tahfiz Quran yang bersanad. Karena kita juga sudah mengirimkan guru kita untuk mengambil sanad ke Sumeneb, Madura sana. Saya kira itu. Pesan saya anak-anakku, para santri untuk mari sungguh-sungguh belajar, bersihkan niat, luruskan hati, minta restu orang tuanya agar Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak dalam menghafal Quran dan mencapai cita-cita bagaimana kelak selain menjadi hafiz Quran juga menjadi anak-anak yang beradab dan memiliki skill pengetahuan agama yang cukup dan bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat, saya kira. Pada kesempatan ini, para santri diberikan pengetahuan mengenai keal-wasliyahan. Hal ini dimaksudkan agar santri mengenal sejarah, asas, akidah, tujuan, struktur organisasi, dan organisasi bagian Al-Jam'iyatul Wasliyah. Pemaparan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua BPH Wamin Al-Wasliyah Bapak Dr. Milhan Yusuf MA. Disebutkan bahwa Al-Wasliyah memiliki panca amal, yaitu pendidikan dan kebudayaan, dakwah dan kaderisasi, amar ma'ruf nahi mungkar, amal sosial serta ekonomi dan kesejahteraan umat. Pondok Tahfiz ini menjadi salah satu bukti dari panca amal pendidikan yang dilakukan oleh Al-Wasliyah. Pondok Tahfiz Quran Syah Amin telah diberikan rangkaian jadwal kegiatan yang akan mereka laksanakan selama belajar di Pondok Tahfiz. Kegiatan tersebut terdiri dari 5 halaqah, yaitu tasmid, murojaah, dan ziyadah. Selain itu, santri juga akan dibekali dengan pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Inggris, keagamaan, muhadasah, muhadoroh, dan kegiatan pengembangan soft skill lainnya. Para santri di sini bukan hanya dididik untuk menjadi hafiz Quran, namun juga dididik agar memiliki akhlak dan adab yang baik. Intisari dari kegiatan harian yang telah terjadwal, yang telah disepakati, yang telah disetujui oleh Pak Rektor untuk tahfiz Quran Syah Amin ini. Pertama, ada di sini 5 halaqah. Di antara 5 halaqah itu kegiatannya tasmi. Tasmi itu artinya menyimak. Staf pembimbing kita ini menyimak hafalan dari santri kita. Apakah benar bacaannya, apakah lancar, atau ada yang perlu dikoreksi. Itu tugas staf pembimbing tadi, staf pengajar tadi. Baru kegiatan di antara 5 halaqah itu ada namanya murojaah. Murojaah itu artinya santri diperkenankan untuk mengulangi hafalannya. Mengulangi itu bisa dari awal juz 1 sampai 5 juz kalau dia 5 juz, bisa mengulangi dari hafalan dia yang terbaru. Misalnya kemarin dia hafal 1 halaman, 1 halaman itulah dimurojahkannya. Baru yang kedua ada namanya ziyadah, penambahan hafalan di antara halaqah tadi. Jadi santri itu diberi kesempatan menambahi hafalannya setelah disimak oleh ustaznya bagus hafalan sebelumnya dan dobit dan kuat dan panjang pendeknya benar, diperkenankanlah dia untuk menambahi hafalannya. Menambah hafalan itu bisa dalam 1 halaqah, bisa dalam 2 halaqah. Jadi 1 hari 1 malam itu dilaksanakan 5 halaqah. Di celah-celah dari halaqah tadi itu ada kita beri bekal pengetahuan bahasa Arab. Ada kita berikan pengetahuan muhadasah. Muhadasah itu artinya conversation.
dialog antara satu dengan yang lain dengan berbahasa Arab. Kenapa? Agar mereka memahami Al-Quran itu, isi Al-Quran itu, karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kemudian di situ juga ada muhadharah di celah-celahnya itu. Muhadharah ini adalah latihan khutbah, latihan berceramah sebagai bagian dari kompetensi kepada mereka. Kemudian mereka juga kita berikan kesempatan olahraga di hari Minggu. Kemudian kita berikan juga mereka pengetahuan-pengetahuan keagamaan seperti di hari Sabtu, seperti ilmu tafsir, tauhid, kemudian motivasi, manajemen kepemimpinan, kemudian ilmu nahwu shorof, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang menurut kita untuk bisa meningkatkan kompetensi dia. Per Sabtu 2 mata pelajaran. Dan nanti ada kita rencanakan materi kewirausahaan sebagai bahan mereka kelak nanti setelah tamat dari UMN, dari Pondok Tahfidz Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah. Kita melakukan kebijakan seminggu sebelum acara MOS. MOS ini adalah titik awal dari pelaksanaan tahun ajaran pelajaran. Kita lakukan pemetaan hafalan terhadap mereka. Alhamdulillah dari 13 santri yang ada, yang beberapa lagi akan datang menyusul, 4 orang telah hafal 5 juz. Ada 2 orang yang sudah hafal 4 juz. Ada beberapa orang yang 1 juz. Jadi kita dari start ini kita akan menengok perkembangan setiap bulannya ke depan. Dan tiap bulan akan kita lakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini akan kita laporkan secara rutin kepada orang tua. Andaikan ada masalah, kita lakukan evaluasi. Andaikan ada kelebihan juga kita lakukan sebagai bahan evaluasi kita ke depan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita didik mereka untuk berakhlakul karimah sebagai buah dari keimanan, sebagai buah dari ilmu pengetahuan. Dan salah satu keunggulannya di sini, selain mereka hafal 30 juz, mereka juga kita daftarkan sebagai bagi yang sanawiyah, kita daftarkan untuk masuk sekolah aliyah sederajat, dan mereka nanti 3 tahun ke depan juga kita berikan ijazah negara. Dan bagi mereka yang sudah tamat aliyah, nanti kita berikan kesempatan mereka untuk kuliah di UMN Al-Wasliyah dengan memperoleh beasiswa tahfidz gratis selama 8 semester sampai tamat, kita tanggung biayanya. Rencana kita untuk membimbing mereka seperti yang saya sampaikan tadi, menghafal 30 juz dan lainnya, bisa tercapai dalam jangka 2,5 tahun. Karena target kita minimal 1 hari 1 halaman. Berarti per minggu 5 hari, 1 bulan 4 minggu, berarti 5 kali 4, 20. 20 halaman itu sama dengan 1 juz. Berarti 1 bulan 1 juz. Selama 30 bulan, mereka sudah hafal 30 juz, berarti 30 bulan itu sama dengan 2,5 tahun. Itu target kita. Sisa 6 bulan lagi, skill-skill yang saya sebutkan tadi itu kita tempa di situ dengan penuh. Seperti skill yang saya sampaikan tadi, olahraga, seni, budaya, komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua kita tempat di situ. Akhlakul karimah, semua kita tempat di 6 bulan sisa terakhir nanti. Pada MOS kali ini, perwakilan santri menampilkan pidato bahasa Arab dan pembacaan sholawat. Hal ini membuktikan bahwa para santri dapat mengikuti pendidikan di Pondok Tahfidz Quran Syah Amin dengan sangat baik. Salah satu orang tua santri mengatakan bahwa banyak perubahan positif yang terjadi pada anaknya, terutama dalam hal perilaku, setelah masuk ke Pondok Tahfidz Quran Syah Amin. Kami lihat dari segi pelayanan Pondok Tahfidz Quran Syah Amin ini sangat baik. Mulai dari fasilitasnya yang memang kami katakan ini sudah cukup mewah sebenarnya. Jadi kami percaya di sini dan mudah-mudahan anak kami di sini bisa mendapatkan ilmu yang baik dan merubah akhlak. Nah, di sini kami percaya akhlak anak kami bisa terbentuk dengan baik sehingga dia paling tidak bisa menjadi panutan bagi
teman-teman. Progresnya sangat baik karena dari segi tata bahasa anak kami, kemudian perilakunya di keluarga lah, dulu kita ambil dari keluarga kami, sudah ada perubahan. Jadi kayaknya kami bersyukur lah bisa masuk sini ya kan. Dan memang itu tujuan kami dari awal, bahwasanya anak kami ini jangan sampai tidak punya bekal untuk dia ke depannya, apalagi tidak punya fondasi agama. Dan ternyata di sini baru berapa bulan dijalanin dan berubah itu semua, sudah nampak kelihatan. Karena yang mengerti karakter anak itu kan kami sebagai orang tuanya. Kami lihat sangat baik dan puas gitu. Dari Pondok Tahfiz Quran Syah Amin, tim UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.